Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1111. Menghadapi pertanyaan Luo Xiu, hati Lu Juezi langsung terisi dengan kewaspadaan. Dia menjawab dengan dingin, "Saya tidak mengerti maksud Anda." Luo Xiu tertawa dingin dan berkata, "Rekan Daois Lu, mengapa berpura-pura bodoh? Begitu Anda masuk ke lantai ke-12 Menara Langit, Anda langsung tergesa-gesa untuk masuk lebih dalam. Apa Anda pikir saya Luo Xiu bodoh? Meskipun begitu, ini bukan alasan bagi Anda untuk mencurigai saya." Lu Juezi tetap berusaha tegar, menjelaskan dengan tenang, "Sejak zaman Taichu, lantai ke-13 Menara Langit tidak pernah dibuka, jadi sudah pasti saya akan tergesa-gesa untuk masuk mencari peluang dan harta." Penjelasan ini sebenarnya tidak ada yang bisa dipermasalahkan, mirip dengan sebuah dunia misteri yang belum pernah dieksplorasi. Begitu ditemukan, pasti orang akan tergesa-gesa masuk untuk mencari peluang dan keberuntungan. Jika itu orang lain, mungkin Luo Xiu akan setengah percaya, tetapi untuk Lu Juezi, Luo Xiu sama sekali tidak mempercayainya. "Rekan Daois Lu, Anda sebelumnya mengatakan bahwa kehidupan masa lalu hanya seperti awan yang berlalu. Anda sekarang hanyalah Luo Xiu, bukan Tai Sang King. Mengapa sekarang Anda kembali membicarakan masa lalu?" Luo Xiu berkata dengan suara rendah. Jika membicarakan asal-usul kehidupan masa lalu, Luo Xiu lebih tua dari Lu Juezi, karena dalam kehidupan sebelumnya saat dia adalah seorang yang paling tinggi, Lu Juezi hanya berada pada level Kaisar Dewa kelas 9, memang bisa dianggap sebagai seniornya. "Daois, Anda mengatakan itu hanya masa lalu yang berlalu seperti kabut. Sekarang Anda adalah Luo Xiu, bukan Tai Sang King. Kenapa Anda lagi membicarakan masa lalu?" Lu Juezi berusaha bersikap acuh, terlihat seperti tidak peduli. Luo Xiu melihat ini, matanya sedikit menyempit. Dia bisa merasakan bahwa Lu Juezi tidak berniat untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Jika seseorang sudah seperti ini, sangat sulit untuk memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Dengan ekspresi dingin, Luo Xiu berkata, "Sepertinya rekan Daois Lu tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya selalu mengatakan yang sebenarnya. Menara Langit lantai ke-13 memiliki ruang yang sangat besar, peluang dan harta yang luar biasa. Jika kita tidak mencari sekarang, begitu waktu pembukaan Menara Langit berakhir, kita berdua akan dipaksa keluar." Lu Juezi akhirnya sedikit mengubah nada bicara. Dia berusaha untuk tidak terjebak dalam pertanyaan Luo Xiu dan berniat untuk pergi. "Sepertinya saya harus bertindak agar rekan Daois Lu bisa mengatakan yang sebenarnya." Luo Xiu tidak berniat berbicara lebih jauh, dalam sekejap dia sudah muncul di depan Lu Juezi. Segel Agung Penghancuran. Luo Xiu langsung menggunakan salah satu jurus terkuatnya, kedua tangannya membentuk segel, dan dengan kilau emas yang menyilaukan, sebuah menara hancur melanda Lu Juezi. Teknik penghancuran massal. Lu Juezi sedikit terkejut, namun tetap tenang berkata, "Rekan Daois Luo, Anda mungkin tidak bisa mengalahkan saya." Dengan tangan yang cekatan, Lu Juezi juga mengerahkan segel. Dengan cepat ruang yang ada di sekitarnya mulai terkonsolidasi dan membentuk area pertahanan. Ruang kosong itu mulai mengeras, berubah menjadi tembok pertahanan yang bisa menahan segala serangan. Boom! Kedua jurus bertabrakan dengan keras, suara ruang yang retak terus terdengar, seperti serpihan-serpihan ruang yang memecah dan terbang kemana-mana. Segel Agung Penghancuran milik Luo Xiu tidak dapat menembus pertahanan ruang milik Lu Juezi, namun cukup untuk menorehkan retakan yang sangat besar seperti jaring laba-laba di seluruh ruang pertahanan tersebut. "Pembantaian Dewa." Luo Xiu mengucapkan kata itu dengan suara rendah, energi jiwanya berputar dan berubah menjadi pedang besar yang menembus ruang dan menuju langsung ke lautan kesadaran Lu Juezi. Sebutannya adalah Pembantaian Dewa, di mana pembantaian melambangkan pembunuhan dan dewa mewakili jiwa, adalah jurus pembunuhan jiwa yang diciptakan oleh Luo Xiu untuk menghancurkan asal-usul jiwa lawan. Teknik ini tidak sekuat segel 10.000 hukum atau segel agung penghancuran, namun serangan jiwa ini sangat berbahaya dan sulit untuk dihindari. Meskipun Lu Juezi memiliki tingkat akhir dari Dewa Iblis kelas 9, jiwanya hanya setara dengan Dewa Iblis kelas 9 menengah, jauh di bawah Luo Xiu. Dalam lautan kesadaran mereka, kedua energi jiwa bertabrakan, namun Lu Juezi hanya bisa bertahan sebentar sebelum akhirnya terdesak. Jiwa Luo Xiu seperti pedang tajam yang menembus inti dari jiwa Lu Juezi yang bersinar bagaikan matahari. Kekuatan jiwa suci. Anda mendapatkan warisan dari jiwa suci. Lu Juezi terkejut, mengenali teknik jiwa yang dipakai oleh Luo Xiu. Sejak zaman dulu, bahkan sebelum zaman Taichu, banyak penguasa yang telah tercatat dalam sejarah, namun setelah Taichu, banyak teknik dan jurus lama yang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah teknik penguasa Dao yang dikenal saat ini,
namun ada 3 penguasa Daos yang sangat kuat yang dikenal sebagai penguasa Dao Taiking, penguasa Dao Taihun, dan penguasa Dao Tai. Mereka ini dianggap sebagai pembuka jalan bagi masing-masing jalur mereka, yaitu jalur artefak, jalur obat, dan jalur formasi. Selain itu, ada juga penguasa Dao Tai, yang menggabungkan pelatihan jiwa dan tubuh dengan menggunakan teknik formasi sebagai bantuan. Meskipun dalam pelatihan jiwa dia tidak sekuat penguasa Dao Taihun, dan dalam pelatihan tubuh tidak sekuat penguasa Dao Taiking, kekuatan keseluruhannya sama sekali tidak kalah dari kedua penguasa Dao tersebut, bahkan bisa dibilang sedikit lebih unggul. Dari ketiga penguasa Dao inilah, dunia baru mengenal warisan teknik alkimia, teknik senjata, dan teknik formasi. Di zaman yang lebih tua dari ketiga penguasa Dao ini, konsep-konsep tentang teknik alkimia, teknik senjata, dan teknik formasi belum ada. Oleh karena itu, orang-orang pada masa depan memberi mereka sebutan sebagai pendiri teknik Taiking, pendiri teknik Taihun, dan pendiri teknik Tai. Menambahkan kata pendiri menunjukkan penghormatan dari generasi berikutnya terhadap mereka. Kekuatan jiwa suci adalah kekuatan jiwa yang diciptakan oleh pendiri teknik Taihun. Dengan kekuatan ini, penguatan pada kesadaran jiwa seorang kultivator akan meningkat, baik dari segi kekuatan maupun kekuatannya secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun kesadaran jiwa seorang kultivator berada pada puncak kelas 9 Dewa Iblis, bahkan dengan keterampilan pelatihan jiwa yang sangat hebat yang dimiliki oleh Lu Juezi, dia sama sekali tidak mampu mengalahkan Luo Xiu dan hanya bisa mundur langkah demi langkah. Gerbang jalan yang tak terbatas. Tiba-tiba, cahaya menyala terang di lautan kesadaran Lu Juezi, dan sebuah gerbang kuno yang sangat usang muncul di sana. Pedang jiwa yang dibentuk oleh kesadaran Luo Xiu menusuk gerbang itu, dan dengan cepat kehilangan kontak dengannya, ditelan oleh ruang tak terbatas. Gerbang ini bukanlah gerbang jalan yang sesungguhnya, melainkan sebuah manifestasi dari pemahaman dan pengertian Lu Juezi terhadap jalan Xuan, yang membentuk gerbang misterius dan kemampuan dari dunia Xuan. Bahkan Luo Xiu harus mengakui kekuatan Lu Juezi yang sangat kuat. Meskipun dia sudah menggunakan 2 teknik hebat, dia hanya mampu menguasai situasi dan belum dapat mengalahkan Lu Juezi. Semua hukum hampa. Luo Xiu mengeluarkan cahaya ilahi dari tubuhnya, dan setiap cahaya yang bersentuhan dengan jalannya menyebabkan semua hukum dan teknik mundur dan menghilang. Lu Juezi merasakan kekuatan ruang yang telah dia bangun. Mulai terdisintegrasi, dan wajahnya menjadi terkejut. Tubuh jiwa tak tercemar. Tentu saja, dia mengetahui tubuh yang sangat kuat ini. Konon, tubuh ini, jika dilatih sampai sempurna, akan kebal terhadap segala bentuk hukum, mampu mengatasi semua serangan dan pertahanan. Pada saat itu, ketika dinding ruang yang dia ciptakan hancur, Luo Xiu tiba di hadapan Lu Juezi dan meninju dengan kekuatan membunuh yang luar biasa. Ini adalah pukulan tinju melawan langit, yang dengan kekuatan Luo Xiu saat ini dan penguasaannya atas teknik Dewa Perubahan, teknik ini mengungkapkan pemahaman dan penguasaan pribadinya terhadap kekuatan ini. Boom! Sebuah gerbang muncul di depan Lu Juezi, dan sebuah ledakan keras terdengar, menghancurkan ruang sejauh puluhan ribu mil menjadi abu, namun gerbang itu tetap utuh, menghentikan pukulan maut Luo Xiu. Tubuh yang sangat kuat. Sebagai seorang kultivator, sangat sulit bagi seseorang untuk menguasai pelatihan jiwa dan tubuh secara sempurna, namun Luo Xiu telah mencapai hampir kesempurnaan dalam hal ini. Baik itu jiwa, kekuatan rahasia, atau tubuh fisiknya, semuanya sangat kuat dan sangat menakutkan. Harus diketahui bahwa saat ini kekuatannya hanya berada pada tahap akhir dari Dewa Iblis kelas 8. Apakah teman Taois masih enggan memberikan penjelasan? Luo Xiu perlahan menarik kembali pukulannya, dia tidak berniat sepenuhnya memutuskan hubungan dengan Lu Juezi. Lagi pula, pemahaman Lu Juezi tentang teknik Xuan sangat tinggi. Jika berbicara tentang kedalaman pemahaman tentang hukum, dia mengakui bahwa dirinya tidak sebanding dengan Lu Juezi. Jika bukan karena dia menguasai teknik Dewa Perubahan dalam kehidupan ini, dia yakin bahwa dalam tingkatannya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Lu Juezi. Luo Xiu menunjukkan kekuatannya sebagai bentuk pemaksaan, agar Lu Juezi mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugiannya. Tampaknya, kamu tidak hanya menerima pewarisan dari Taihun Shengzu, tetapi juga menguasai pewarisan dari Taiking dan Tai. Kamu menggabungkan ketiga warisan dari ketiga penguasa Dao, tidak mengherankan jika kamu bisa memiliki kekuatan yang sangat besar di tahap akhir Dewa Iblis kelas 8. Lu Juezi adalah orang yang berpengalaman, hanya dengan bertukar 2 serangan dengan Luo Xiu, dia sudah bisa menangkap beberapa petunjuk. Luo Xiu tetap diam, tidak menanggapi dugaan Lu Juezi, dan keheningan Luo Xiu justru membuat Lu Juezi mulai merasa takut. Dia telah merencanakan dengan susah payah untuk sampai ke lantai ke-13 Menara Langit, jelas dia memiliki tujuan tertentu, dan sekarang dia sudah hampir berada di ambang pertarungan dengan Luo Xiu. Jika Luo Xiu memutuskan untuk mengacaukan rencananya, mungkin dalam 3 tahun mendatang, dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia cari. Teman Taois, kekuatanmu sungguh luar biasa, saya sangat mengagumi. Dengan demikian, saya sadar ada beberapa hal yang saya abaikan, dan saya belum sempat memberitahu teman Taois.
Setelah memikirkan ini, Lu Juezi akhirnya memutuskan untuk memberitahukan beberapa rahasia kepada Luo Xiu. Saya siap mendengarkan, jawab Luo Xiu dengan tenang. Menurut catatan kuno yang saya temukan, di lantai ketiga menara langit terkubur seorang penguasa Dao bernama Penguasa Dao Abadi, dan tujuan saya datang ke lantai ke-13 menara langit adalah untuk menjelajahi makam Penguasa Dao Abadi, kata Lu Juezi. Makam Penguasa Dao. Luo Xiu terkejut mendengarnya. Penguasa Dao adalah seorang pemimpin yang hampir memperoleh keabadian, hanya jika mereka tidak jatuh, mereka bisa tetap hidup selamanya. Lalu, bagaimana bisa seorang penguasa Dao mati? Dalam benak Luo Xiu, ia teringat akan makam penguasa reinkarnasi ke-8 dan penguasa reinkarnasi ke-3, yang juga setara dengan penguasa Dao, serta makam istana Tianzhen dan peti mati Tianzhen Shen. Banyak penguasa Dao yang telah jatuh sepanjang sejarah. Bersambung.